Selamat siang teman-teman Wisata Kreatif Jakarta. Welcome back ke Instagram channel Wisata Kreatif Jakarta bersama saya Devianti Farid. Saya hari ini bersama dengan co-worker saya yakni Halo Erin. Iya. Let's explore. Oke. Wah, Erin yang cantik hari ini. Kita merah merona ya. Nah, kita hari ini berada di Work Coffee, sebuah kafe di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman penonton untuk melihat Work Coffee, dan khususnya ada satu tempat yang disebut Roastery, Libertad Union. Kita akan melihat proses pemanggangan atau sangrai kopi, oke? Tapi untuk lebih dahulu saya akan memperkenalkan Work Coffee di sini ya. Oke, ayo. Ya. Nah, Work Coffee di sini tanahnya sangat besar, ada tempat outdoor, ada juga bahkan tempat panggung yang berada di sana. Jadi kalau mau bikin acara, bisa buat acara di sana, dan teman-temannya bisa memilih untuk duduk outdoor ataupun indoor. Hari ini ada pameran yang baru diluncurkan hari ini, yakni Let's Walk My Journey. Nah, ini adalah sebuah pameran yang baru akan di launching hari ini di Work Coffee. Tapi inilah adalah kafenya, dan kita di sini bisa melihat ya berbagai macam kopi-kopi yang dihidangkan. Ini adalah daerah indoornya mereka, dan di sini seperti kafe biasa, banyak sekali tempat-tempat duduk yang nyaman. Ada colokan, jadi banyak teman-teman yang bisa bawa laptopnya untuk bekerja sambil minum-minum kopi. Hari ini ada art exhibition, jadi sangat menarik. Kita tidak hanya bisa menikmati kopi, tapi juga bisa melihat berbagai macam art exhibition yang ada. Ini ketemu sama teman. Kita lagi live IG. Okay. But I'll get back to you later. Salah satu hal yang unik dari Work Coffee itu mereka sangat environmental friendly. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah misalnya mereka menggunakan makanan-makanan atau sisa sampah ya, makanan untuk dijadikan kompos, kemudian bubuk kopinya juga dijadikan fertilizer. Di sini tidak menggunakan plastik sama sekali, jadi tidak ada sedotan, bahkan tatakannya pun terbuat dari seed paper. Mereka juga menggunakan solar energy, jadi sangat sustainability in mind gitu. Suatu hal yang patut dibanggakan, dan menurut saya kopi-kopi atau kafe-kafe lainnya juga perlu mengikuti ya. Dan di sini tempat duduknya sangat banyak, bisa outdoor, bisa indoor. Salah satu hal yang juga menarik adalah lantai 2 ini. Kalau mau bikin private gathering, private meeting, tapi masih suasana outdoor bisa. Tempat yang nyaman untuk duduk-duduk di bawah rindang pohon. Jadi suatu tempat yang cukup banyak ya pilihan tempat duduknya, dan mereka juga di sini, wah, bisa duduk di sini juga, wah, bench, banyak pilihan. Asri banget ya Teh ya. Asri banget.
Pagi-pagi santai-santai, sore-sore enak banget nih. Sore-sore apalagi ya. Iya. Pas menjelang sunset katanya adalah waktu yang paling enak gitu. Jadi nggak panas dan sebagainya. Apalagi di bawah rindang pohon seperti ini, benar-benar bisa menikmati sore-sore sambil menikmati minum kopi dan sebagainya. Asik banget nih tempatnya ya Teh. Dan mereka juga memilah ya non organic waste with organic waste. Itu suatu tren sekarang untuk bisa lebih environmentally friendly. Oke, sekarang kita kemana Teh? Kita sekarang menuju ke roastery. Roastery. Wah, gede banget kafenya nih katanya. Ya, besar sekali. Iya. Dan yang paling menarik dari tempat ini, kalau kita lihat pertama kali masuk adalah sebuah gedung hitam yang penuh dengan kaca-kaca. Ini adalah gedung roastery-nya. Sangat ini ya, minimalis style, dan orang akan langsung tertuju sini perhatiannya. Apa sih ini? Apalagi ngelihat di dalamnya. Weh, menarik sekali. Mari kita lihat. Selamat siang. Teman-teman, adik perkenalkan di sini ada Janwar Adnan, roaster utama yang telah memenangkan penghargaan nasional ya di Smesco for the best roaster. Iya, juara satu waktu itu 2018 sih. Wow. Dan sekarang Janwar akan memperkenalkan proses roasting seperti apa sih. Banyak teman-teman yang suka minum kopi tapi nggak tahu bagaimananya cara membuat bubuk kopi yang bagus. Nah, kita akan belajar langsung dari ahlinya. Oke. Mas, ini kita ada sebuah roasting machine yang luar biasa ya. Bisa tolong jelaskan bagaimana proses pemanggangannya? Jadi ini mesin roasting yang biasa kita gunain. Rata-rata di dunia juga bentukannya kayak gini, drum roaster hitungannya. Jadi di dalam ada drum yang akan muter nantinya. Jadi ini kita ada green bean, coffee ya, coffee green kayak gini. Ini kita masukin ke atas, nanti masuk ke sini, hitungannya misal ini green ya, kita masukin. Nanti proses pemanggangan di dalam, sambil memanggang nanti di sini panel indikator sih. Kalau nyala-nyala ini kita juga. Ini ada panel indikator. Terus sambil berjalan sih kita bisa ngecek dari sini, dari jendela ini window, atau dari sini juga dryer bisa. Jadi bisa kita buka, kita lihat kopinya udah matang apa belum. Yang disebut matang itu seperti apa, Mas? Sebenarnya sesuai yang kita dari awal kita planning ya. Jadi kalau di stick mungkin ada rare sama well done, rare, medium, well done. Itu penggunaannya biasanya kalau untuk espresso itu lebih gelap. Biasanya kalau yang segini atau lebih gelap itu bisa untuk espresso kayak gitu. Biasanya kalau lebih muda lagi atau di stick mungkin rare kayak gitu, itu untuk tubruk atau yang biasa anak muda sekarang minum V60 kayak gitu-gitu, filter kopi. Dan ini harus dipanasin berapa derajat Celciusnya? Jadi ini di dalam dia bisa sampai 220 kopinya ya, biji kopinya. Tapi kalau konveksi di dalamnya itu bisa sampai 300 derajat. Dan berapa lama biasanya dibutuhkan untuk kopi? Kita satu batch itu biasa 8 sampai 14 atau 15 menit. Kayak gitu, ya. Terlalu lama ya? Iya. Dan ini udah di roasting berapa lama nih? Ini itu sekitar 9 menit. Kalau yang ini ya, 9 menit sih gitu. Ya, kalau udah sih kita buka. Kalau udah sesuai kita buka. Wow. Dan ini masuk ke cooling container ya? Ya,
ini jadi di dalam sini ada blower yang untuk nyedot udara hawa panas si biji kopi ini biar lebih dingin. Jadi kita perlu dia proses pemasakannya stop berhenti di sini. Jadi kita sekitar 3 sampai 5 menit untuk dia mencapai suhu ruang kayak gitu. Baru abis itu diapakan? Abis itu kita keluarin ke sini. Terus ya kita timbang sih untuk kita inventorian kayak gitu kan, untuk masuk inventory. Karena dari berat green ini kan dia punya kadar air ya. Terus ketika jadi roasted ada susutnya sekitar ya tergantung tingkat kematangan ya, bisa sampai 20%, 18 sampai 20% untuk espresso. Ya, sedangkan untuk filter atau tubruk itu bisa 11 sampai 13% susutnya. Dan saya dengar Libertad Union udah ekspor nih ke beberapa negara. Ya. Saya baca ke Argentina ke pernah. Jepang, Ya. Kamboja, Romania. Kemana lagi sekarang? Terakhir Portugal sama Rusia. Ya, Portugal Dan itu sama Rusia. berupa beans-nya ya? Beans ya, betul. Beans. Roasted kayak gini. Yang paling best seller tuh apa? Kalau best seller kita pasti untuk house blend ya, espresso itu udah pasti karena ya penggunaan paling banyak pasti untuk kopi susu atau cappuccino atau latte kayak gitu dibanding untuk filter atau yang tubruk kayak gitu. Bagi yang awam ya tentang kopi, kita sering dengar Arabica, Robusta. Sebetulnya apa sih bedanya? Oh ya, boleh. Secara singkat? Kita pindah ke Oke. meja ini ya. Jadi biasanya setelah selesai produksi itu kita ada QC ini meja. Biasanya kalau produksi sih mejanya kita singkirkan karena pasti namanya pabrik pasti agak lebih. Iya. Ya gitu. Tapi setelah produksi rapi, meja bisa turun. Ini meja QC. Jadi kita namakan cupping atau tubruk ya. Nah, ini saya mau menjelaskan di sini ada Robusta, di sini ada Arabica. Mungkin 2 spesies kopi yang paling umum di dunia ya. Jadi kalau mau dilihat bedanya, ini yang Robusta kalau dilihat punggungnya itu lebih bulat dibanding Arabica. Arabica itu lebih pipih. Oh iya benar Ya, kelihatan. betul. Terus kalau diperhatiin lagi garis tengahnya ini si silver skinnya dia melengkung, agak berbentuk huruf S atau melengkung. Sedangkan yang di Robusta itu dia cenderung lurus. Yang lebih banyak kafeinnya yang mana, Mas? Robusta itu kafeinnya hingga 2 kali lipat Arabica. Oh, Gitu. karena namanya Robusta. Iya, robust. Berarti Betul. kafeinnya lebih tinggi. Betul. Oke. Ya. Dia daerah penanamannya juga lebih rendah daripada Arabica. Juga dinamakan Robusta karena dia lebih tahan hama ya. Ya, betul. Jadi kafein itu juga sebagai apa ya, tanda kutip pengusir alami untuk hama sih. Karena ya hama biasanya nggak suka pahit gitu kan, tanaman-tanaman yang pahit kayak gitu. Di Indonesia sendiri lebih banyak produksi itu ke arah mana, Robusta atau Arabica? Jadi Indonesia itu termasuk negara penghasil Robusta terbesar kedua setelah Vietnam. Nah, kalau dipersentasekan kita itu 70% Robusta, 30% Arabica. Kebalikan dari dunia, kalau dunia 70% Arabica, 30% Robusta. Kalau kita kebalikannya, lebih banyak Robusta. Kalau ketemu sama orang-orang di luar negeri, mereka cenderung lebih tahu jenis kopi apa dari Indonesia. Biasanya kita yang terkenal itu biasanya dari daerah Gayo, Toraja, kayak gitu. Mungkin sekarang karena banyaknya orang yang concern di kopi juga jadi lebih keangkat daerah-daerah yang lebih apa ya, yang lebih dulunya nggak keangkat ya. Kebetulan tahun kemarin kita ngadain, bukan kita sih, Indonesia berhasil ngadain Cup of Excellence ya, asosiasi gitu. Jadi itu kopi Indonesia Arabica dihargai sampai 2,5 juta per kilo. Gitu. Dan itu dari Gayo. Kalau misalnya saya ngerasain Gayo ada asem-asemnya tuh, Mas. Ya,
beda dengan kalau misalnya saya minum dari Toraja misalnya gitu. Ya. Apakah beda pulau juga, beda aroma, beda rasa? Apa yang membedakan antara kopi origin di Indonesia? Jadi kita ngomongin microclimate masing-masing tempat itu beda, termasuk terroir atau unsur tanah masing-masing tempat beda. Jadi ya kita mungkin bisa menarik benang, oh Gayo tuh rasanya kayak gini, Toraja kayak gini. Walaupun sekarang sudah ada proses fermentasi, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mereka yang memproses kopi, tapi kita masih bisa menemukan benang merah, oh Gayo asamnya kayak gini, Toraja lebih kayak gini, Bajawa lebih banyak coklatnya kayak gitu, rasa coklatnya kayak gitu. Bajawa. Ya. Dan kalau nggak salah yang fruity itu biasanya dari mana tuh? Gayo Jawa Barat juga banyak gitu, Jawa Barat fruity Gayo kayak gitu. Bagi orang yang awam nih terhadap kopi ya, apa sih yang membuat kalau kita minum itu ada tone fruity, floral tone, ada chocolatey tone, itu pada saat kita minum apa aftertaste-nya kah, atau apa yang kita bisa lihat kalau kita nanti minum kopi lagi? Sebenarnya flavornya bisa, jadi antara bau aromatik sama taste kan bisa sangkut pautkan. Aftertaste juga apakah dia long sweet, short sweet atau clean aja gitu kan. Ketelan langsung gitu, hilang juga oke gitu kan. Terus biasanya body atau tekstur kopinya kan, kadang ada yang di lidah berat, ada yang kadang juga kita nemuin yang harsh kayak gitu kan, yang silky, juicy kayak gitu-gitu juga bisa. Untuk orang awam mungkin mulai membeda-bedakan kopi yang kita minum tuh kayak gimana. Jadi Kalau aroma ya sama di flavor ya. Bahasa orang sekarangnya mindfulness lah. Apa yang kita minum kita rasain gitu secara menyeluruh. Gitu. Ini ada yang bilang coba kopinya dong Kak. Oh iya. Oke. Seperti apa? Bisa tolong mungkin contohkan kok ada kopinya yang sudah siap untuk dirasakan quality control. Ini apa ya? Itu Buntuledo. Ini dari Toraja. Ini Buntuledo. Sedangkan ini Robusta Lampung. Ini biasanya kita QC ya. Hampir nggak kelihatan bedanya ya Mas Janur ya? Iya, kalau sudah di grind itu hampir nggak kelihatan bedanya sih. Kayak gitu. Ini sebentar. Ini biasanya proses QC kita sih cuman tubruk aja ya. Jadi biasanya kan kopi dimacem-macemin ya. Kita pakai proses ini karena ini parameter yang biasa dilakukan ya. Jadi udah green size sekian, suhunya 92 sampai 93. Nggak banyak parameter yang dimainkan. Jadi misal saya cupping di sini sama orang cupping di Aceh, ketika kita pakai protokol yang sama, oh ya udah gitu. Maksudnya secara protokol nggak banyak parameter yang dilakukan, ya udah ini kita QC-nya kayak gini. Dan ini tahu bagus atau tidaknya, lewat atau tidaknya QC? Jadi ini setelah 4 menit kita break. Ini masih 3 menitan ya. Nanti biasanya kita seruput sih. Di situ ada rasa-rasa yang nggak nyaman nggak gitu. Kan kopi nggak nyaman itu seperti apa? Kopi itu kan kadang bisa terjadi defect. Nah defect itu bisa, kalau kita sebagai roaster itu defect bisa dari green bean-nya atau dari roastingannya gitu. Jadi misal defect dari roastingan misalnya dia under development itu kita biasanya menemukan rasa-rasa yang herbal. Jadi kalau orang kopi biasanya ngomongnya sih agak hijau atau mungkin rasa-rasa yang kayak gimana ya, sawi kayak gitu-gitu. Ngerasain kita makan sayur terus biasanya sepet gitu, terus biasanya kita minum kopi asam gitu, tapi dia misalnya under development itu sour hitungannya, masam. Kayak mangga muda kayak gitu. Mangga muda sama mangga kan sebenarnya kita ngomong asam ucapnya, cuman kalau di translatekan ke Inggris satu yang sour, satu acid. Acidity-nya bagus, bright acid kayak gitu.
Terus misalnya defect roast lagi, mungkin bake itu biasanya kita kelamaan developmentnya itu biasanya menghasilkan rasa yang flat, jadi acidity-nya itu nggak menonjol atau dry aftertaste-nya. Jadi ketika kita telan itu ya di kerongkongan terus di langit-langit mulut itu dry aja, kering, malah mau minum lagi. Itu biasanya karena proses roastingnya bake atau defect dari green bean misalnya. Paling parah, separah-parahnya defect dari green bean itu phenolic atau kayak kita minum betadine sebenarnya. Nah, betadine. Iya. Aduh, apa rasa itu? Ya, itu biasanya kalau di green bean itu bijinya hitam sih. Itu biasanya karena petani yang metik itu selain metik, ketika dia ngasih cherry ke yang proses kopi, dia ngambil yang di bawah juga. Jadi yang udah busuk kayak gitu busuk. ya. Nah, kalau misalnya yang udah defect, apakah dikembalikan lagi boleh? Iya, kalau itu dikembalikan karena biasanya kita ada apa ya? Perjanjian tidak tertulisnya gitu. Kita butuh speknya yang kayak gini. Yang penting misalnya nggak ada batu atau nggak ada black beans itu yang menghasilkan phenolic kayak gitu. Ini pengolahan kopi itu melalui proses yang sangat panjang ya. Iya, betul. Banyak orang yang tidak paham bahwa itu sebetulnya rantai yang panjang. melalui quality control, kemudian Betul. melalui suatu penyeleksian lagi gitu Ya. ya. Nah, saya dengar juga ada blend dibuat di sini juga. Ya. Ada blend apa aja, Mas? Jadi kita juga menjual beberapa macam kopi ya. Jadi ini udah 4 menit. Oke. Sebentar, 4 menit kita biasanya nge-break sih. Nge-break itu biasanya Apa itu nge-break? ini kita geser gini sambil kita cium. Jadi kalau ngelihat di sini ya, di sini kan ada crush atau ampas kopi yang di atas. Ya. Itu ketika kita break atau kita geser itu aroma paling intens ketika kita cupping. Jadi itu bisa sebagai penanda undertone aromatiknya tuh kayak gimana, atau ada defect. Biasanya misalnya ada bau-bau nggak menyenangkan, itu bisa terdetek pas di sini kayak gitu. Terus biasanya ya ini kita bersihkan. Ini krema ya yang di atas namanya. Krema. Ya, Bahasa Latin kayaknya ya. Iya, Latin, Inggris juga. Ini untuk bisa memfilter Ini apa nih? Ini sebenarnya pahit. Pahit iya rasanya, dry juga. Sama sebenarnya kan kita butuh untuk QC itu kita butuh menyeruput ya. Iya. Karena kalau kita cuma nelen itu kan kita ngerasain tes doang. Iya. Rasa dasar manis, asam, asin, pahit, sama umami. Kalau kita seruput itu kita ngerasain flavor karena di langit-langit mulut atas kan ada saraf yang ke hidung. Yeah. Jadi ketika kita seruput itu jadi apa sih? Jadi kayak spray, itu kita bisa ngerasain flavor. Jadi nggak sekedar manis atau asam, jadi misalnya apple, orange kayak gitu, notes yang mengingatkan kita akan perbendaharaan rasa yang kita udah pernah coba kayak gitu. Menarik. Yang terkenal di sini saya pernah baca ada kopi susu blend. Ada berbagai macam blend gitu. Yang paling terkenal apa di sini? Kita biasanya yang paling banyak itu sih Arabica. Blend yang paling best seller kita sih Arabica. Cuman rata-rata kita juga bisa custom sih. Biasanya untuk kopi susu kan orang banyak yang suka Robusta atau Robusta di blend dengan Arabica. Kita kalau yang best seller kita dan kita pede untuk menjual itu blend Arabica full. Itu kita, kalau dari kita sih riset and development kita ngeblend dari tiga origin ya. Memang Gayo, Ijen dan Bajawa. Itu kita approach-nya untuk klasik espresso sih.
Classic espresso. Iya, classic espresso yang semua versatile lah, semua kalangan bisa nyobain, dari yang muda sampai yang sudah dewasa kayak gitu. Jadi ya rasa-rasa yang ketika ketemu susu di latte atau cappuccino jadi biskuit gitu, krim, dan ada sedikit acidity kayak orange kayak gitu. Kalau favorit Mas Januar sendiri apa? Favorit saya sih, Nanti saya coba order. iya, saya sih lebih suka single origin ya, jadi nggak ngeblend karena sebagai bentuk QC juga gitu kan. Jadi kita nyobain dari yang kita roasting kan berbagai macam origin ya, kayak ini ada Buntuledo, terus misalnya dari Aceh Pegasing kayak gitu, terus Bajawa dari Flores, itu juga kita kebetulan ada tempat main-main di sini untuk QC ketika maksudnya peak rasanya itu setelah berapa hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari, atau mulai expired atau mulai flat itu misalnya masih ada beans, itu berapa hari kayak gitu kita simpen ya sebagai bentuk QC aja sih. Bagi teman-teman yang nggak tahu origin itu asal Ya, betul. dari diproduksinya Kopi. beans Ya, itu ya. betul. Di Indonesia ada banyak, di Sumatera, misalnya di Aceh gitu sampai kan. Papua. Sampai ke Papua. Yang Betul. terkenal ada di Toraja, Betul. ada juga di Bali, ada juga di Jawa, Papua. Di mana lagi? Mungkin I miss any coffee origin yang populer. Itu sih Sumatera, Mandailing. mungkin Gayo, Mandailing. mungkin yang sekarang Mandailing ya, Mandailing ya, Ya, betul. Karo, Lintong, mungkin yang sekarang sedang naik daun, mungkin Semendo. Yang favorit Mas Januar? Susah kayaknya. Choose one. Susah kayaknya. Bajawa. Bajawa, the chocolate Oke. tone coffee. Ya. Itu yang aku diberitahu. Jadi aku harus coba ya, Ya. Bajawa single origin seperti apa. Betul. Without sugar, Ya. just as is coffee. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mas Januar. Saya banyak belajar Sama-sama, Mbak Dewi. tentang QC, tentang roasting, tentang cupping, dan bedanya antara Robusta dan Arabica. Semoga Ya. teman-teman juga bisa belajar ya, crash course on coffee roasting langsung dari Januar Adnan. Oke, thank you sekali. Ya, thank you banyak, juga, Mas. Mbak Devi. Thank you. Mas, ini ada yang tanya satu. Iya. Habis seperti ini udah siap diminum atau belum? Iya, siap diminum. Jadi biasanya kan lidah masing-masing orang ada yang tahan panas, ada yang enggak. Ini kalau saya sendiri setelah 10 menit ketika nyentuh air saya minum. Ada yang bisa 8 menit ketika diseduh, ada yang bisa 6 menit gitu. Ini udah Presisi sekali ya. mau 10 menit sih. Jadi biasanya kita ambil kayak gini, terus kita seruput sih. Jadi kayak gitu. Jadi kita cek flavornya. Gitu. Cuman memang kadang kalau lagi QC agak berisik. Berisik Sat-sut, seruput-seruputnya. iya betul. Tadi aja, Iya. itu juga itu seruputnya. Kan biasa seruputnya sedikit gitu. Ini benar-benar Iya. Udah kayak mesin kopi ya. khas Betul. ternyata. Oke. Iya. Jadi kita cek pas ketika panas, hangat dan dingin. Itu konsistensi atau berubah kualitasnya gitu. Kualitasnya makin dingin makin bagus atau makin turun. Gitu. Kalau makin turun masih dalam batasan aman buat QC kita atau enggak, kayak gitu sih. Gitu. Alright, thank you. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya, Thank teman-teman, you. kita akan ke Work Coffee untuk melihat kafe di dalamnya. Oke, thank you. Iya, Mas. Thank you Mas Januar. Thank you Iya. Mas. Dadah. Teh Devi nanti juga cobain kopinya kan? Ada yang bilang nih. Wah. Nanti cobain dan review katanya. Wah, nanti saya akan coba kopinya. Tapi aku sendiri, cukup awam ya. Orang-orang kok bisa membedakan kopi itu yang enak seperti apa, aromanya, tone-nya dan sebagainya, floral atau tidak, chocolatey, fruity, ada berbagai macam tone. Saya masih belajar banyak, makanya tadi saya senang banget bisa ketemu sama Januar. Apakah kita udah bisa lihat kafe di dalam? Di sini juga ada banyak pastry yang siap untuk disantap oleh yang datang, para customer. Dan di sini minuman-minumannya juga selain
kopi-kopinya dicampur dengan susu, juga bisa dicampur dengan oat milk. Oke, ayo kita masuk. Kue-kue, chocolate cake, raspberry cheesecake. Oke, sekarang kita kemana? Kita lihat-lihat yuk, karena sekarang lagi ada art exhibition. Mari teman-teman bisa kita lihat. Saya juga baru foto di sini melihat, ada foto box juga. Wow. Jadi temboknya bisa dijadikan tempat untuk galeri seni. Ini dari Let's Walk My Journey. Di lantai 1 ini ada painting, drawing, kerajinan tangan ya, jewelry. Ini favorit aku nih, The Bird in the Cage. Kenapa ini favorit aku? Ya, kenapa? Karena ini bisa menandakan ya burung yang memang di dalam kandang, berburung yang alamnya sendiri, dia bebas untuk terbang dan menikmati hidupnya. Sangat berbeda dengan burung yang di dalam kandang. So it's like kontras ya, kehidupan yang kontras, apalagi dengan warna-warna bunga-bunga yang merah, painting yang cantik, tapi sedih melihatnya. Karena dikandangin. Nice. Oke. Ada meeting room ya? Oke, wow. Ini kita. Wah, dan makanannya sudah datang. Ini makanan apa Mas yang lagi dihidangkan? Sambal kecombrang. Ayam, kampung, sambal kecombrang, dan ini adalah crispy mushroom. Oke, terima kasih Mas. Makasih, Mas. Ya, setahu aku ini memang yang best sellernya, ayam kampung kecombrang sama crispy mushroom, dan aku bisa highly recommend crispy mushroomnya, and just enak. Ini udah aku berapa kalinya aku pesen crispy mushroomnya, karena yang menarik menurut aku ya, batternya mereka itu mereka campur dengan herba-herba. Tempat lainnya itu crispy mushroom itu hanya tepungnya aja, habis itu langsung digoreng. Tapi kalau di sini mereka benar-benar meracik dengan herba-herba yang menambah nikmat untuk dimakan gitu. Dan porsinya cukup jadi ini lumayan untuk ayam kampung kecombrang, sambal kecombrangnya juga itu katanya best seller. Jadi kita bisa coba ya makan. Seperti apa sih ini ayam? Baru pertama kali aku coba. Tapi aku suka dengan sambal kecombrang. Biasanya aku suka sambal mata. Nah ini baru pertama kali aku makan sambal kecombrang. Belum pernah makan kecombrang? Kerasa kecombrang. Karena sebetulnya kalau misalnya ayam kampung, sambalnya itu adalah yang membedakan enak atau tidak itu ada di sambalnya, benar nggak? Bener banget, bener banget. Karena semua ayam itu ya kurang lebih sama ya Iya. masaknya, tapi ada di sambalnya
Ya, Tidak bisa berkata-kata nih kayaknya nih. kecombrangnya terasa banget dan lumayan pedas. Oh, pedes ya. Karena cabenya lumayan banyak. Tapi kan aku suka, so it's okay. I can handle the heat. Dan kalau misalnya kurang pun boleh nambah sambalnya. Dan itu yang aku suka, sambalnya tuh harus benar-benar nendang banget. Dan seperti apa yang aku tadi bilang, ini juga crispy mushroomnya, banyak herba-herbanya, banyak hijau-hijaunya di sini. This is really good. And the last time I was here, aku minta saus tartar dan mereka ngebolehin aku untuk menikmatinya dengan saus tartar. Oh, enak banget. So this I really like. Setiap kali aku kesini pasti pesen a crispy mushroom dengan sambal atau dengan saus tartar. Tanya ada yang tanya juga. Ini kan meeting room. Ya. Sama yang di tengah tadi, ada minimal booking fee-nya nggak kalau mau pakai ruangan-ruangan itu? Yang bagus sekali. Tapi setahu aku kalau misalnya booking fee, nanti aku harus tanyakan ya. Biasanya sih kalau reservation biasanya ada ya. Kalau misalnya mau booking meeting room, karena ini kan meeting roomnya sangat terbatas, sekitar 7-8 kursi. Jadi I'm sure it's first ini ya, reservasi harus terlebih dahulu dilakukan gitu. Nah ini ada berbagai macam minumannya juga, ada kopinya. Yang di sini tuh yang terkenal adalah mocktail. Mocktail mereka ini ada kopinya, ada sodanya, ada berbagai macam bahan-bahan lainnya. This is their favorite mocktail. So biasanya mocktail itu bahan-bahannya macam-macam, tapi ini mocktailnya berbahan kopi. Dan apa sih namanya di sini juga yang enak, aku pernah ngerasain kopi dengan gula arennya juga enak. Coba kita mocktailnya ya, kita cobain. Karena ini yang katanya lagi populer, lagi hits. Coba. Apa rasanya teh? Citrusy, berarti aroma-aroma jeruk gitu ya? Ya. Dan karena ini ada soda water, jadi it feels like you're drinking carbonated drinks. Dan kopinya benar-benar terasa karena ini ada espressonya di dalam. Interesting. Unik berarti ya? Ya. Jadi ada rasa fizzy kopinya. Nah, kopinya bukan mocha ya, tapi benar-benar strong espresso taste. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngerasain sesuatu minuman yang antara fizzy drink, mocktail, dan juga pengen kopi, this is a good choice. So try this out. It's called their coffee mocktail. Tanya aja, pasti mereka akan bisa buatkan. Dan bagi teman-teman yang nggak suka manis, ini nggak manis. Justru itu yang bagusnya karena terasa aroma dan rasa kopinya. Walaupun ini adalah minuman dingin yang ada rasa citrusnya juga. Enak. It's a good drink to end our live IG for today. Terima kasih loh perhatian teman-teman setengah jam ini. Saya sangat senang bisa hadir bersama teman-teman Wisata Kreatif Jakarta. Dan sampai jumpa lagi. Saya Devianti Faris bersama teman saya Erin. Saya Erin. Sampai ketemu lagi di live IG berikutnya bersama kami. Oke, bye. Bye. Selamat menikmati. Bye.